Untuk podcast kali ini kita mengenai kitab-kitab apa saja yang menjadi rekomendasi dari Ustadz untuk santri-santri Al-Fatah, entah itu tentang fikih ataupun tentang tafsir ya Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Azam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, podcast untuk kali ini kita semua kangkang santri dan mbak-mbak santri, kita bersama Ustadz kita, Ustadz Azam dari Madura ya. Gimana kabarnya Ustadz Azam? Alhamdulillah baik. Mana sekedar mengetahui Ustadz Azam adalah salah satu sesepuh Ustadz di Pondok Pesantren Al-Fatah ya kangkang dan mbak-mbak. Ustadz Azam sendiri sebelumnya Ustadz Azam ingin mengetahui backgroundnya untuk Ustadz Azam di Al-Fatah sudah berapa tahun Ustadz? Saya di Al-Fatah itu dari 2012 sampai sekarang 2024. Jadi sudah ya 10 tahun lebih. 10 tahun lebih, sangat lama sekali. Jadi kita di sini mungkin dari kangkang dan mbak-mbak zaman dulu itu udah kenal sama Ustadz Azam ya. Baik Ustadz Azam, untuk podcast kali ini kita mengenai kitab-kitab apa saja yang menjadi rekomendasi dari Ustadz untuk santri-santri Al-Fatah, entah itu tentang fikih ataupun tentang tafsir ya Ustadz ya. Karena Ustadz Azam sendiri di sini salah satu dosen IAT atau tafsir ya teman-teman semua. Ustadz Azam, kalau untuk santri Al-Fatah sendiri Ustadz Azam, rekomendasi kitab tafsir kira-kira kayak santri Al-Fatah kan backgroundnya ada yang sudah pernah mondok dan sebelumnya belum pernah mondok sama sekali, itu kira-kira kitab tafsir apa yang rekomendasi Ustadz? Kalau menurut saya itu Al-Fatah itu dari 2000 yang saya ketahui, dari 2012 sampai sekarang itu mengalami transisi yang dilewati. Dulu itu masalah kitab itu sudah ada beberapa kitab yang sudah ditentukan di pesantren, tergantung kelas masing-masing lah. Untuk masalah kitab di Al-Fatah yang kita bahas dari semua Ustadz dan juga Abah Yai itu menurut saya sudah bagus. Artinya itu perkembangan itu sudah bagus untuk membantu bagaimana anak-anak santri Al-Fatah menjadi santri yang berkualitas dan juga menjadi santri yang bermoralitas. Salah satu kitab yang dikaji misalnya di Al-Fatih itu ada Mafahim, itu jelas-jelas adalah kitab Sunni ya, yang ditulis oleh Abu Said Muhammad Ali Ahmaliki, dan juga ada kitab Sunnul Hamidiyah, dan juga ada kitab Bulughul Maram, ada Riyadhus Shalihin, ada Fathul Mu'in, ada Fathul Qorib dan sebagainya. Itu sebenarnya seandainya anak-anak itu betul-betul ngajinya serius, kemudian kompeten dengan pengajian itu, mestinya itu anak-anak itu sudah cukup untuk membentengi dari mulai akidah, kemudian juga dari hal-hal yang terkait dengan ilmu-ilmu fikih keseharian, itu sudah cukup. Cuma mungkin ke depannya kalau menurut saya Al-Fatah itu kan belum ada yang kayak misalnya tentang masalah, dan ini tentunya juga butuh proses kayak Basul Masail, kemudian juga ada dialog-dialog tertentu, diskusi-diskusi tertentu yang harus dibahas, diperdalam, itu kan belum ada. Iya. Lah masalah tafsir, kalau masih pemula itu ya kalau menurut saya itu jangan langsung tafsir. Jangan langsung tafsir. Yang penting kalau masih pemula itu ya ajari dulu sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Kalau misalnya langsung mengkaji tafsir, tentunya itu ya keberatan dan juga gak memungkinkan untuk bisa memahami dan dipahami. Nah, oke, untuk Ustadz Azam, selanjutnya apakah ketika memang santri itu tadi mengkaji Fathul Qorib, Fathul Mu'in dengan sungguh-sungguh, itu untuk terjun ke masyarakat, tentunya harapan dari pondok ketika nanti terjun di masyarakat bisa berguna, entah itu untuk diri sendiri ataupun untuk masyarakat. Apakah cukup dengan mengkaji Fathul Qorib dengan Fathul Mu'in, hadisnya tadi Riyadhus Shalihin dan lain-lain secara ilmu fikih ataupun akidah yang nanti akan diamalkan di masyarakat, Ustadz?
Kalau Fathul Qorib, apalagi misalnya naik lagi nanti ke Fathul Muin, kalau menurut saya itu sudah cukup untuk sebagai amalia-amalia terkait dengan ibadah, ubudiyah, kemudian juga terkait dengan transaksi-transaksi, mungkin ada sebagai santri nanti menjadi seorang pembisnis dan sebagainya, itu sudah mencukupi. Nah, itu artinya itu ya sebenarnya Fathul Qorib itu sudah mencakup ya, sudah lengkap dari mulai toharo sampai ke belakang bab terakhir etkun tentang masalah pembahasan perbudakan itu sudah mencakup tentang hal-hal terkait dengan ilmu ahwal seseorang, entah itu ya pribadi maupun bermasyarakat, itu sudah cukup asalkan diamalkan betul. Oke, Ustadz Azam. Kemudian dalam permasalahan fikih, kayak misalnya ada fikih mengenai kontemporer ya. Ada fikih-fikih kontemporer yang terkadang kayak di kitab-kitab fikih terdahulu mungkin belum dibahas, kemudian muncul permasalahan yang baru. Bagaimana menyikapinya untuk santri-santri itu bagaimana, Ustadz? Kalau menurut saya, kitab-kitab yang ada itu dulu dipahami secara betul, secara mendalam. Seperti tadi Fathul Qorib, ada Fathul Muin dan kitab-kitab yang lain, itu sudah misalnya sudah betul-betul mereka menguasai. Itu nanti kalau mau mencari kajian-kajian fikih yang mungkin ya fikih-fikih yang al-mu'asyarah, fikih-fikih yang kontemporer, itu gampang. Artinya itu mereka mesti juga bisa memahami secara baik, asalkan dasar-dasar yang ditanamkan itu sudah betul-betul dikuasai oleh santri. Sekarang kan juga banyak ya fikih-fikih yang kontemporer, misalnya diantaranya ada Fiqhul Islami, ada fikih-fikihnya Yusuf Qaradawi, ada fikih-fikihnya Syailis, dan juga saya juga pernah sebenarnya mengajar dulu di sini di Al-Fatah. Saya di Al-Fatah itu kitab-kitab terkait dengan dunia fenomena sekarang itu 2 kali. Saya pernah mengkaji al-ulama al-mujaddidun, itu terkait dengan perbankan ya. Di kitab itu terkait dengan masalah perbankan, terkait juga tentang masalah penanaman saham. Kemudian juga saya pernah ngajar Nususul Akhyar ya, itu sampai hatam ya. Al-ulama al-mujaddidun itu karya guru saya Mbah Maimun Zubir, itu sudah sampai hatam. Kemudian yang kedua itu saya pernah mempelajari, mengkaji, mengaji Al-Fatah, itu namanya kitab Nususul Akhyar. Itu terkait dengan nas-nas terkait dengan ru'yatul hilal, hisab dan sebagainya, dan juga terkait dengan apakah seseorang atau masyarakat itu lebih baik ikut ketentuan pemerintah ataukah boleh mengikuti di luar ketetapan pemerintah. Itu juga di situ telah dibahas, itu diantaranya. Tapi untuk mungkin yang kelas sekarang itu karena kelas itu campuran, jadi sepertinya kitab itu untuk yang kelas ini belum memungkinkan untuk saya mulai lagi. Mungkin nanti butuh waktu. Butuh waktu lagi untuk kelas yang sekarang berarti ya, Ustadz ya. Kemudian Ustadz, kayak misalnya di zaman sekarang banyak perbedaan yang ada, seperti halnya kadang di masyarakat mempermasalahkan masalah kunut, yang mana kadang di lintas madhab itu pun kunut tidak menjadi kesunahan. Lah, bagi kami santri-santri Al-Fatah, ketika nanti terjun di masyarakat menanggapi hal tersebut, kalau ada yang keras mengenai kunut, nggak mau, kalau nggak kunut saya nggak mau jadi makmum, bagaimana hendaknya bagi santri-santri Al-Fatah ketika nanti terjun di masyarakat menghadapi hal tersebut, Ustaz? Itu kan masalah khilafiyah ya, masalah khilafiyah, dan itu perbedaan masalah kunut itu bukan hal atau bukan fenomena baru, itu sudah masalah problematika dari zaman dahulu, dari ulama salaf itu sudah menjadi perbedaan. Kalau menurut saya itu kita itu sebagai santri itu jangan sampai memaksakan kehendak orang lain, memaksakan tafsir mereka, kemudian bagaimana mereka juga agar mengikuti tafsir kita. Kemudian juga kita sebagai santri sekaligus sebagai akademisi, kita juga jangan sampai memaksakan tafsir kita. Artinya
interpretasi kita itu jangan dipaksakan orang lain itu sama dengan apa yang kita pahami. Artinya yang namanya perbedaan-perbedaan itu ya kita sikapi dengan baik, sikapi bahwa itu adalah sebagai rahmatan lil alamin. Jangan sampai nanti perbedaan itu menimbulkan anarkis, tindak kriminal dan sebagainya. Karena yang namanya perbedaan itu tidak mungkin bisa disatukan, sudah berbeda. Cuma kita bagaimana itu menyikapi perbedaan itu sebagai sunatullah yang kita harus tanamkan betul bahwa perbedaan itu tidak mungkin disatukan. Oke, berarti kita harus ini ya Ustadz, lebih ke jangan terlalu keras dengan pendapat kita. Kita pun harus tahu dengan pendapat yang lain, bahwasanya juga ada pendapat yang lain yang mengatakan hal tersebut juga boleh dikerjakan ataupun tidak dikerjakan, seperti itu Ustadz ya. Iya. Itu. Kemudian kadang ada seperti ini Ustadz, permasalahannya juga kadang karena ini enggak ngeritik ya, karena permasalahan yang ada kadang kalau misalnya udah dapat titel Ustadz, Gus ataupun yang lain, ketika dia ditanya masalah hukum tidak tahu, akhirnya dia menjawab dia tidak tahu, tapi karena dia mendapatkan titel Ustadz ataupun Gus, dia menjawab secara rasional atau secara aklinya, sedangkan di naklinya dia belum pernah membaca. Lantas hal tersebut menurut Ustadz Azam itu hendaknya bagaimana Ustadz? Apakah dia harus menuruti egonya atau banyakin membaca Ustadz? Ini gimana? Gini ya, kita harus tahu dulu ilmu itu apa. Ilmu itu yang kita misalnya yang kita fatwakan, yang kita mungkin juga dimintai untuk menjawab. Kategori ilmu itu apa? Kata usul itu wa ilmuna ma'rifatul ma'lumi intobakot biwasfil mahtum. Ilmu itu ya harus sesuai dengan koalisi atau sesuai dengan apa bentuk yang kita tahu secara nyata. Ilmu itu tidak bisa dalam bentuk syak. Artinya syak itu ya ini benar apa tidak, jawabannya seperti ini apa seperti itu tidak boleh. Kategori ilmu itu harus betul-betul tahu datanya dari mana, referensinya dari apa, naklinya seperti apa. Ya mungkin tidak boleh tidak misalnya harus dibantu dengan bentuk apa aklinya, tapi tidak boleh walaupun entah itu ustadz, guru dan sebagainya, kiai, itu tidak boleh ilmu itu menjawab secara serampangan. Jadi harus tahu sifat ilmu itu ya harus, kalau merah ya berarti merah. Kalau kok merah dikatakan biru itu namanya bukan ilmu. Nah, gitu ya. Jadi harus dipastikan betul kita menjawab problem atau pertanyaan dari masyarakat ataupun dari siapapun itu harus nyata dan harus betul-betul kita tahu datanya dari mana, referensinya dari mana, dan kitab apa yang dibaca. Ya seperti itu. Nah, seperti itu berarti hendaknya memang menggunakan dalil nakli ya Ustadz ya, tidak kayak misalnya secara logikanya seperti ini enggak ya. Hukum itu bukan logika, enggak semua hukum itu masuk dilogikakan. Artinya itu kita sebagai orang Islam itu punya pegangan Quran dan Sunnah. Kemudian juga kita cara memahami Quran dan Sunnah itu kita kadang nggak bisa secara mandiri. Artinya itu butuh alat, butuh guru ya, butuh ilmu usul fikih, buku ilmu tarikh dan sebagainya. Itu kalau kita kok hukum dijawab secara logika, nanti agama itu nggak semua menggunakan logika, walaupun agama kadang butuh logika. Nah, jadi memang harusnya kayak entah itu Ustadz, Gus ataupun Syekh ataupun nanti santri ketika sudah terjun di masyarakat ya harus menghukumi secara nakli, nggak boleh secara akli ya. Ketika nanti masyarakat memang bertanya masalah hukum, nggak boleh secara akli atau secara rasional, secara akal, ini nggak boleh. Kemudian Ustadz, kayak misalnya anak Al-Fatah ini ya, ngajinya kan Qorib, Mu'in, ini kayak dari asatidnya juga perlu apa enggak kayak misalnya pemahaman juga dari kitab yang lain agar lebih mudah, karena kadang kan ada penjelasan yang mana di Qorib belum jelas, akhirnya dijelaskan lagi nanti di syarahnya, entah itu di Kutul Habib ataupun di Bajuri. Nah, ketika di Fathul Mu'in nanti kurang jelas, akhirnya dijelaskan lebih jelas, lebih mendetail lagi di I'anatul Thalibin. Itu perlu enggak menurut Ustadz sendiri? Kalau menurut saya pribadi itu sangat dibutuhkan ya, sangat dibutuhkan, karena yang namanya satu referensi itu saling satu dengan yang lain, itu sama-sama saling melengkapi. Kita harus banyak muqaronah atau murojaah dari berbagai literatur ya.
dari baik itu yang fikih yang fikih ini itu Syafi'i Maliki misalnya, tapi tidak boleh tidak ya harus banyak melakukan perbandingan karena walaupun misalnya ya syarah Fathul Qorib itu kan banyak ya, diantaranya Bajuri, ada Fathul Habib, ada Kifatul Ahyar. Yang saya baca itu di dalamnya saling melengkapi. Di Kifayah seperti ini nggak ada, nanti perlengkapannya ada di Bajuri dan sebaliknya. Jadi itu sangat membantu santri biar pemahaman mereka itu tambah bagus, kemudian biar bacanya juga tambah luas dan juga cara berpikir semakin berkualitas agar tidak juga terjebak oleh teks-teks yang belum jelas. Berarti intinya juga butuh untuk asatidnya, butuh pendamping juga, asatidnya butuh mendampingi dengan menggunakan syarah-syarah, karena tidak bisa dimungkiri kadang dari matan sendiri itu redaksinya kurang jelas seperti itu ya Ustadz ya. Kurang jelas itu membutuhkan penjelas atau kitab-kitab syarah. Nah, ya, pastinya membutuhkan kitab-kitab syarah. Kemudian Ustadz, kayak problem di Al-Fatah sendiri, kadang anak Al-Fatah itu seandainya kita lulusan Al-Fatah ya, lulusan Al-Fatah kemudian ketika keluar kita insecure menghadapi ada lulusan Sarang, ada lulusan Lirboyo, ada lulusan Tegalrejo ataupun Ploso, biar enggak insecure karena kita menganggapnya kita dari pondok kecil. Itu bagaimana caranya kira-kira kita sebagai santri biar tidak insecure itu Ustadz? Kalau menurut saya pribadi, Al-Fatah itu dari sisi kurikulum ya, pembahasan atau kajian-kajian itu sudah bagus. Artinya itu tinggal bagaimana santri itu betul-betul mengaji dengan betul, dengan cermat, dan juga betul-betul belajar dengan memahami secara seksama dan cermat. Itu mesti juga bisa bersaing dengan berbagai pondok ya, walaupun kecil misalnya, tapi ya yang dikaji itu sudah mencakup. Artinya itu enggak hanya kitab-kitab Safina dan sebagainya, itu juga banyak dibantu oleh kitab-kitab yang lain. Kalau menurut saya itu pondok dimanapun itu juga tergantung santri bagaimana cara belajar, bagaimana mempelajari kitab-kitab yang dipelajari. Misalnya kita berjumpa dengan pondok Lirboyo, pondok Sarang, pondok Ploso, pondok Sidogi dan sebagainya, mereka nggak belajar dengan seksama ya sama. Artinya ya dimanapun kita mondok itu ya tergantung kita sendiri bagaimana cara mengelola, bagaimana untuk memperbaiki skill dari pemahaman dan juga konteks pemahaman itu yang harus ditekuni. Artinya itu walaupun kita lulusan pondok kecil itu nggak boleh tidak boleh sampai tergiur atau tidak boleh sampai kita itu ya minder. Nah, tidak minder. Itu menurut saya seperti itu. Ya, berarti santri Al-Fatah pun sebenarnya ya mampu bersaing ya Ustadz ya. Karena tadi kata Ustadz Azam memang laisal muhimu aina tata'allum lakinnal muhimu kaifa tata'allum. Bukan di mana kamu belajar, yang terpenting bagaimana caramu belajar, seperti ya Ustadz ya. Jadi tidak perlu insecure untuk santri-santri Al-Fatah ketika perlu minder, nggak perlu takut ya. Sebenarnya kita itu mampu bersaing dengan berbagai pondok ya. Asalkan kita itu punya cita-cita yang kuat, kemudian ya belajarnya banyak, referensinya banyak, membacanya banyak. Apalagi Al-Fatah yang kita ketahui bersama itu sudah diajari tirakat, bagaimana untuk membersihkan jiwa dan sebagainya, dan juga sudah diajarin caranya menghafal, juga diajarin disimak menghafal ayat-ayat ahkam, kaidah fikih, usul fikih dan sebagainya. Itu kalau menurut saya itu sudah sangat luar biasa. Sangat luar biasa bahwa mereka itu ya sudah bisa menghafal ayat-ayat ahkam, kaidah-kaidah fikih dan sebagainya. Itu berarti kan sangat luar biasa. Iya, kan? Artinya itu ya juga bisa bersaing dengan berbagai pondok. Artinya nggak boleh minder. Itu juga sudah sangat membantu kita untuk bersaing dengan pondok-pondok lain. Bagus. Berarti Al-Fatah itu memang ya termasuk pondok bagus, apalagi untuk kapasitas pondok yang berbasis dengan kuliah ya Ustadz ya, yang bukan salaf original, bukan, tapi tetap ada di situ, ada pendidikan akademisnya yaitu kuliah. Jadi Al-Fatah juga termasuk pondok yang rekomendasi. Kemudian
untuk santri-santri Al-Fatah sendiri Ustadz, eh, santri Al-Fatah itu biasanya keluh kesahnya dia lebih ke pusing karena ada urusan kampus, ada urusan pondok. Menurut Ustadz gimana cara membagi waktu yang baik biar kuliahnya pun bisa teratur, mondoknya juga bisa menghasilkan nanti ketika boyong. Jadi bukan hanya sekedar mendapatkan titel tapi memang nanti berguna di masyarakat. Itu cara membagi waktunya menurut Ustadz sendiri gimana Ustadz? Itu sebenarnya itu ya juga tergantung per individu ya, perorangan. Kampus itu kalau menurut saya itu juga sudah masalah jadwal itu kan sudah terjadwal ya. Jadi dari jam sekian sampai jam sekian. Jadi itu tergantung bagaimana seseorang itu atau santri bisa membagi jamnya dengan baik dan juga bisa membagi ya jam istirahat, jam belajar kapan. Jadi itu jangan terlalu mengerjakan sesuatu itu tidak begitu berguna sehingga nanti misalnya akan belajar kecapean, kemudian cara menghafal juga nggak bisa menghafal gara-gara banyak kerjaan yang kurang bermanfaat. Itu seharusnya dikurangi. Cuma menurut saya itu tergantung santri atau mahasiswa itu cara membagi waktu, gitu. Dan dua-duanya antara kampus dan pondok itu dua ilmu atau dua pengetahuan yang sama-sama saling menguatkan. Artinya itu ya bagaimana seseorang itu menjadi mengulamakan kampus, kemudian ya mengkampuskan ulama, gitu. Artinya interkoneksi keilmuan itu sama-sama berjalan. Kampusnya jos, ya ilmu pondoknya bagus. Ya soalnya kadang ada permasalahan seperti itu Ustadz. Kadang kan dari yang sebelum-sebelumnya pondok salaf itu menganggap kuliah itu nggak perlu, yang perlu itu ngaji. Kuliah itu nggak perlu, yang perlu itu ngaji. Pokoknya kuliah itu hanya ngejar duniawi katanya, hanya ngejar duniawi saja. Sedangkan kalau mondok itu ngejar akhirat, akhirnya mendapatkan semuanya. Dengan persepsi yang seperti itu, menurut Ustadz Azam sendiri benar atau enggak Ustadz? Kalau udah yang penting itu mondok bukan kuliah, yang penting ngaji bukan kuliah, itu persepsi yang seperti itu menurut Ustadz Azam benar atau tidak Ustadz? Negara kita itu kan negara kesatuan ya, negara NKRI, bukan negara kerajaan kan ya. Artinya itu seharusnya itu orang itu jangan terjebak oleh dunia seperti itu. Antara ilmu kampus dan ilmu pesantren itu sama-sama harus difasilitasi dengan baik, kemudian harus sama-sama berjalan dengan baik. Kalau orang itu terjebak, kalau kuliah itu nanti muncul duniawi, itu enggak seperti itu caranya. Kita ya coba kita bayangkan bagaimana negara ke depan. Kalau misalnya orang-orang Islam ya tidak mau sekolah, tidak mau terjun di politik, tidak mau bertindak seperti ini seperti itu, kita mestinya akan menyesal bagaimana Indonesia itu mayoritas orang Muslim, kemudian yang berkuasa di atas itu non Muslim. Gara-gara orang-orang Islam itu berpandangan bahwa kuliah itu hanya mengejar duniawi. Artinya kuliah itu ya sama dengan ilmu-ilmu yang lain, sama ilmu-ilmu santer. Artinya tergantung niat kita masing-masing. Kalau kuliah itu niatnya untuk bagaimana misalnya untuk menguatkan politisasi, bagaimana menggunakan penggerakan-penggerakan untuk menguatkan NKRI dan sebagainya, itu juga ibadah. Artinya ibadah itu ilmu yang mengajak ke ilmu ibadah itu enggak hanya di pesantren. Ilmu apapun kalau itu menguatkan dunia, menguatkan negara, menguatkan perbatasan dan sebagainya, semuanya itu juga bernilai ibadah. Jadi kalau memang niat kuliah adalah untuk memajukan Islam untuk kedepannya, biar di negara pun Islam itu memiliki posisi, nanti tidak diatur oleh yang faham-faham radikal, itu nanti bernilai ibadah ya Ustadz ya, seperti itu ya. Juga seharusnya pemerintah itu sama-sama memfasilitasi. Artinya NKRI atau Indonesia itu sama-sama punya kader masa depan yang baik itu dari sisi negara maupun dari paham-paham yang ada, dari paham-paham hal-hal yang di luar Sunni lah ya. Sunni itu artinya ya paham yang moderat. Kita tidak bisa membayangkan seandainya nanti
Indonesia itu dikuasai oleh orang-orang komunis atau orang-orang ateis, atau mungkin juga kubu-kubu sebelah ya, yang beranggapan semua ini itu bid'ah, ini kafir, itu tidak boleh. Itu ya juga kesulitan. Nah, itu ya. Ya, jadi perlu ya, namanya kuliah pun sebenarnya perlu untuk santri-santri. Jadi jangan memiliki persepsi bahwasanya kuliah itu hanya untuk duniawi, padahal kuliah itu bisa untuk jalur ukhrawi, seperti itu ya Ustaz ya. Kemudian Ustadz, kadang santri Al-Fatah sendiri itu memiliki keluhan, banyak sekali memiliki keluhan. Wah, saya kok sebelumnya belum pernah mondok, untuk yang kapasitas sebelumnya belum pernah mondok. Akhirnya karena di Al-Fatah itu banyak disuruh hafalan, ngeluh. Gimana ini biar hafalan cepat lancar? Gimana ini biar hafalan itu mudah? Apakah ada amalan atau mungkin tips dari Ustadz Azam sendiri biar santri-santri Al-Fatah untuk segi menghafalnya itu lebih mudah, lebih lancar Ustadz? Cara menghafal ya diantaranya itu juga terkait atau tergantung kenyamanan masing-masing. Ada orang itu kadang menghafal setelah maghrib, ada setelah subuh, ada setelah asar dan sebagainya. Untuk masalah mudah apa enggaknya itu mesti semua santri pernah mengalami itu. Jadi otak itu ya butuh dilatih. Tidak langsung kita itu kadang lancar menghafal, langsung kita itu cerdas, langsung kita ini bisa ini itu semuanya itu harus dibiasakan. Butuh waktu dibiasakan menghafal dan sebagainya. Untuk masalah sulit itu hal wajar, hal biasa. Cuma bagaimana sebagai santri itu tetap kuat menghadapi keluhan itu, menghadapi problem itu harus kuat. Jangan sampai menyerah gara-gara kesulitan menghafal. Ini nggak hafal-hafal nanti menyerah. Akhirnya boyong. Itu juga problem. Artinya itu kalau betul-betul dia itu ingin jadi orang baik, ingin jadi orang-orang yang berkualitas baik dalam hal agama dan sebagainya, itu ya harus betul-betul berjuang dengan baik. Jangan menyerah gara-gara ada satu problem itu bermasalah juga. Nah, jadi jangan mudah menyerah untuk santri Al-Fatah. Jangan buat alasan ketika sulit menghafal, kemudian solusinya adalah boyong. Itu salah. Itu bukan solusi. Boyong itu bukan solusi, tapi itu problem. Itu malah problem. Jangan memiliki seperti itu ya. Yang di mana-mana kalau mau mendapatkan kesuksesan pasti ada kepayahan dulu. Jadi nikmati kepayahannya, dijalani. Pinter-pinter lagi dari Cak Azam, berarti dari Ustadz Azam, pinter-pinter kira-kira kapan waktu yang tepat untuk menghafal dari Kangkang dan mbak-mbak santri, entah itu pada maghrib, pada subuh, seperti itu ya Ustadz ya. Iya. Jangan dikira nanti semua orang itu apa ya, nggak ada masalah, nggak ada orang itu nggak punya masalah. Nabi aja punya masalah. Jadi semuanya itu yaitu cobaan. Kalau kita kuat menghadapi itu, insya Allah kita sukses. Jangan dikira orang pintar tuh nggak ada problem terus lolos, terus nggak ada ini itu, nggak ada musibah, nggak ada ujian, nggak ada itu juga nggak seperti itu. Imam Syafi'i pun yang dikenal dengan seorang ulama mujtahid mutlak itu ya juga pernah mengalami itu. Hafalan itu ya juga beliau pernah hilang, sulit ini itu. Bahkan Sayyidina Ali yang sampai Sayyidina Ali itu ya sama Nabi diajarkan doa. Akhirnya hafalan Sayyidina Ali itu kuat kembali. Itu ya juga punya masalah hafalan. Jadi tapi tidak menyerah. Menyerah itu bukan menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah. Jadi intinya tetap hafalan walaupun sulit ataupun nantinya akan lupa, lebih baik kamu hafalan daripada sama sekali tidak mau menghafal atau malah boyong. Itu kata Ustadz Azam, bukan solusi, itu malah problem. Kemudian untuk santri-santri Al-Fatah ini Ustadz Azam, santri-santri Al-Fatah sendiri mayoritas mondok kan hanya 4 tahun karena mengejar S sampai 4 tahun kemudian boyong. Adakah bagi santri Al-Fatah seandainya memang sungguh-sungguh atau benar-benar ingin bisa paham ataupun bisa membaca kitab itu kira-kira lebih dari 5 tahun atau enggak Ustadz? Kalau lebih berarti kan setelah S1 jangan langsung boyong, tetapi stay dulu di Al-Fatah, ngaji lagi, nanti mungkin akan ada hasil yang lebih baik. Seperti itu menurut Ustadz, 4 tahun itu cukup atau belum Ustadz? 4 tahun itu sebenarnya waktu sangat relatif singkat ya. Kalau orang itu betul-betul ingin mendalami betul, ingin
memahami agama secara betul, secara seksama dengan baik, itu 4 tahun itu kurang. Minimal orang itu mondok atau belajar kitab, memahami kitab-kitab itu minimal 7 tahun. Artinya misalnya ada santri Al-Fatah, setelah itu 4 tahun sudah selesai kuliahnya, lulus, kemudian pingin memperkuat pemahamannya, pingin memperdalam lagi, itu seharusnya ya nambah lagi, entah ya di Al-Fatah sendiri atau bisa mencari pondok-pondok lain. Berarti entah itu di Al-Fatah masih mondok lagi, karena nggak bisa dimungkiri ulama-ulama salaf pun mondoknya lama-lama ya Ustadz ya. Lama-lama nggak ada yang 4 tahun langsung alim, nggak ada. Gimana itu mondoknya itu lebih 30 tahun pendiri Lirboyo itu. Di Mbak Khalil aja itu gimana itu 21 tahun. 21 tahun. Itu di Mbak Khalil aja. Khalil. Sebelum ke Bangkalan itu beliau itu sudah pernah mondok 11 tahun. Itu sudah berapa? 11 tahun ditambah 21 berarti sudah berapa tahun? 32 ya? Iya, 32. Ditambah di bawah 4 tahun berarti 32, 36. Lama anak itu pendiri Lirboyo yang sekarang sangat besar, santri sekarang itu hampir 40.000. Itu pendirinya itu mondoknya aja 36 tahun ya. Jadi nggak hanya mondok 4 tahun, itu pun gimana itu sudah bersungguh-sungguh belajar dan juga bersungguh-sungguh riadah. Berarti dari Ustadz Azam tadi nggak bisa dimungkiri, tulus zaman pun harus ya, waktu yang lama untuk belajar pun harus. Jadi nggak ada yang 4 tahun mondok kemudian pulang langsung mau jadi kiai, ini malah jadinya kiai sesat ya Ustadz ya. Kemudian bahayanya seperti itu kan ya. Ilmu itu ketika belum mendarah daging itu juga mudah lupa. Ilmu itu baca kitab dan ilmu-ilmu yang lain itu kalau belum mendarah daging, artinya itu betul-betul kita itu ya belum, pemahaman kita itu betul-betul paham secara sempurna, secara baik, itu juga mudah hilang. Nah gitu. Kemudian tadi kata Ustadz Azam, yang mau nggak mau, yang namanya santri ini harus belajar yang lama, seperti tadi pendiri dari Ponpes Lirboyo, untuk kemudian juga harus disertai dengan riyadhah. Lah untuk riyadhah sendiri Ustadz, untuk riyadhah dari Ustadz Azam ada nggak ini Ustadz Azam? Riyadhah apa yang kira-kira cocok untuk dikerjakan santri-santri Al-Fatah Ustadz? Kalau menurut saya ya di Al-Fatah itu kan sudah melakukan riyadhah bersama-sama, sudah dibimbing oleh Abah Yai secara langsung. Itu kalau menurut saya kalau ditekuni kemudian betul-betul santri itu ikhlas, itu juga sudah riyadhahnya sudah sangat bagus. Artinya itu setelah maghrib sudah riyadhah bersama-sama, berdoa, membaca doa-doa kayak fahamna, terus kemudian doa-doa yang lain, kemudian juga bagaimana memperkuat mental, memperkuat emosional dan sebagainya, juga memperkuat hafalan. Di Al-Fatah itu sudah dibimbing langsung oleh Abah Yai. Jadi menurut saya itu sudah cukup untuk sebagai pengantar orang itu menjadi orang baik, kemudian riyadhah dengan baik, itu menurut saya itu sudah bagus, asalkan ya dijalani dengan ikhlas, dengan baik. Kemudian Ustadz, yang sering terjadi di Al-Fatah ya, kadang itu banyak, nggak kadang malah mayoritas ya, santri itu mungkin kurang takdim sama entah itu ustadz atau sama abayainya. Kadang sendalnya abayai digosok sama ustadznya, kadang jemurannya diambil. Itu secara taklim muta'alimnya gimana ini Ustadz? Kalau menurut sudut pandang Ustadz ini, apakah karena sudah menjadi adat kebiasaan sama ustadznya seperti itu akhirnya bisa dimakfu, atau seharusnya seperti apa? Bukan seperti kita menuntut ya, kayak misalnya Ustadz Azam menuntut harus dihormati, enggak, tapi ini menurut sudut pandang, ini menurut sudut pandang ilmiahnya gimana Ustadz? Jadi kita ya sebagai ustadz, kemudian mungkin juga ya pembina pesantren, itu ya kita kalau misalnya kita marah mungkin ya sepintas marah, itu ya hal-hal yang wajar. Cuma kita itu jangan sampai misalnya ada santri melakukan kesalahan seperti ini seperti itu, kita itu jangan sampai mendoakan hal-hal yang jelek atau hal-hal yang buruk. Misalnya sepintas lisan kita langsung wah santri durhaka, santri kurang ajar, jangan seperti itu. Al-Fatah itu kulturnya kan nggak hanya di pesantren, juga
banyak nanti itu terlibat di kampus dan sebagainya, itu tentunya juga berpengaruh ya. Iya. Tentunya itu juga hal-hal sikap, etika itu ya yang namanya ada apa ya? Ada pertemuan pondok dan kampus itu juga tentunya dikit banyak itu juga banyak berpengaruh. Artinya itu ya dimaafkan aja, dimaklumi lah itu ya. Ya kita doakan santri-santri itu ya doakan dengan baik-baik. Tentunya itu ya juga kembali kepada kita ya. Atau bisa jadi juga kita sebagai ustadzahnya kita juga harus atau perlu juga introspeksi diri. Jadi makanya di dalam kitab itu ya ada adabul taklim wa ta'allum, adabul muallim wal muta'allim. Ya. Jadi memang ada etik-etik ya, guru ya juga harus punya moral. Kemudian murid itu juga harus punya moral. Artinya sama-sama memperbaiki diri ya. Ya gitu menurut Jadi saya. keduanya ya, dari Ustadz Azam harusnya keduanya, entah itu dari asatidnya baik ustadz ataupun ustadzah, entah itu dari santrinya itu harus punya moral. Kemudian Ustadz Azam, karena ini durasinya juga udah panjang, terakhir pesan untuk santri-santri Al-Fatah, Kangkang dan Mbak-mbak Al-Fatah, atau untuk santri-santri umum itu apa ini Ustadz? Yang perlu diketahui, yang perlu dicatat sebagai santri sekaligus juga sebagai mahasiswa, kita itu harus terus membaca ya, membaca, terus banyak membaca dan sebagainya, dan juga terus banyak beriyadhah ya, melakukan riyadhah. Ya riyadhah itu yang harus seperti puasa, riyadhah itu kita juga harus dilatih berprasangka baik, kemudian jangan suka menilai orang yang tidak sesuai dengan yang kita lihat. Orang itu kadang ya luarnya nggak sama dengan dalamnya. Kita jangan mudah terprovokasi, jangan mudah terbawa oleh berita-berita yang tidak baik. Artinya itu santri Al-Fatah secara keseluruhan itu harus terus belajar ya. Harus terus belajar, terus banyak membaca, banyak melakukan riyadhah dan sebagainya. Dan setelah itu ilmu itu kan tidak cukup ya sebagai bacaan. Ilmu itu hanya sebagai simpanan atau sebagai koleksi, tapi itu juga ya diamalkan biar berbuah, biar berkembang. Nah, gitu menurut saya seperti itu. Oke Ustadz Azam, terima kasih untuk podcast untuk kali ini. Mungkin nanti bisa kita sambung lagi dengan podcast Ustadz Azam. Terima kasih untuk Ustadz Azam. Mungkin cukup sekian Ustadz ya, mohon maaf ketika ada pertanyaan atau kesalahan dari saya selaku penanya. Oh iya, saya juga mengucapkan banyak terima kasih ya atas pertanyaan-pertanyaan, dan semoga itu yang membantu bisa sama-sama saling memperbaiki keadaan dan juga sekalian memperbaiki ya ustadz-ustadzahnya dan juga santri-santrinya tambah baik, Al-Fatah tambah maju, tambah berkembang, tambah berkualitas dan membawa maslahat, manfaat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Mungkin cukup sekian Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.